Jadi saat itu sambil urus itu di bawah terik matahari di lapangan basket, teman-teman bilang, "Rick, kamu lolos." Wih, Lolos apa? iya. Saya lagi urus-urus urus-urus tenda ini Iya. dengan teman-teman. Terus apa? Kamu lolos di kedokteran? Hah? Masa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast RRI Kendari dimanapun Anda berada. Semoga kabar hari ini sehat, baik, dan juga bahagia. Di podcast hari ini pastinya Dimas gak sendiri ya. Nanti Dimas kenalin narasumber Dimas yang luar biasa. Hari ini tema podcastnya luar biasa juga. Satu profesi yang bisa dibilang diimpikan sama semua orang sejak kecil nih, termasuk Dimas. Dulu waktu Dimas kecil tuh Dimas cita-citanya jadi dokter loh. Teman podcast semuanya, sobat podcast. Tapi ternyata Dimas kesampaiannya jadi broadcaster, jadi penyiar radio. Tapi itu sebuah kebanggaan juga ya. Nanti kita akan bahas nih profesi dokter itu, perjalanannya seperti apa, keseruannya seperti apa, ada nggak sih keluh kesahnya dan juga suka dukanya menjadi profesi dokter ini seperti apa, keluh kesahnya, perjalanannya. Kita langsung sambut aja. Ini dia narasumber Dimas, Dr. Erik Syam. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Kayaknya pernah ketemu di Pro 2 ya? Iya, pernah di Pro 2. Cakep. Alhamdulillah kabar baik. Tadi lagi ngajar dulu atau habis melayani pasien nih? Jadi kalau hari ini tuh saya kebetulan ke ngajar dulu. Oke, habis Tuh, ngajar. ya, kalau pelayanan pasien itu tergantung kegiatan sama Oke. jadwal gitu. Siap. Dokter, ini saya panggilnya Dokter Erik ya? Boleh. Aman ya? Erik aja lah, silakan. Ais. Masa Rick nggak enak banget ya. Oke, Dokter Erik. Ini kan tema kita adalah profesi dokter, gengsi atau pilihan hati. Banyak banget masyarakat atau anak-anak muda Kendari ini, kaula-kaula muda yang pengen jadi dokter gitu. Kalau dari Dokter Erik sendiri boleh dikasih tau nggak nih? Ini di awal langsung pertanyaannya dahsyat nih. Jadi dokter memang karena pilihan hati atau karena gengsi dulu? Ya, ini jujur ya. Iya. Dulu saya justru tidak kepikiran untuk jadi dokter. Oh ya. Justru saya maunya tuh jadi guru. Jadi guru. Oke. Saya mau jadi guru, tapi karena ada kebetulan event lomba yang diadakan oleh FKUHO. Saat itu saya masih SMA. Saya ikut. Ternyata setelah presentasi, salah satu jurinya menyatakan, "Wah, kamu bagus nih. Ditunggu ya." Ditunggu apa nih? Ditunggu ya. Tunggu apa ini? Ya sudahlah. Nah, kemudian kan memang kata Mas Dimas tadi maunya jadi dokter. Ya, saya coba-coba aja. Oke. Coba-coba ini mendaftar. Coba daftar. Saya tidak berharap untuk lulus. Oke. Jalur yang saat di zaman saya itu ada 3. SNMPTN Ya. atau bebas tes, SBM, SBMPTN seleksi bersama dan mandiri. Saya ya daftar yang SNMPTN. Tidak berharap, apalagi tidak berharap banyak. Saya sambil urus kegiatan. Kebetulan waktu itu jadi ketua panitia untuk apa ya? Kalau setelah sudah mau lulus ya itu pembubaran apa ya? Pembubaran Perpisahan sekolah. Perpisahan. Jadi saat itu sambil urus itu di bawah terik matahari di lapangan basket, teman-teman bilang, "Rick, kamu lolos." Wih, Lolos apa? iya. Saya lagi urus-urus urus-urus tenda ini Iya. dengan teman-teman. Terus apa? Kamu lolos di kedokteran? Hah? Masa? Wow. Nggak tahu. Reaksinya kayak gitu ya? Biasa aja. Biasa aja. Astaga, kalau saya udah lari sprint dong. Karena memang waktu itu sebenarnya memang salah satu stigma di masyarakat adalah menjadi dokter itu harus mahal. Menjadi dokter itu harus mahal. Biayanya banyak. Dan itu juga yang ada di pikiran orang tua saya. Sehingga saat itu saya sempat mendapatkan kayak semacam penentangan atau penolakan lah saat saya mau mendaftar di kedokteran. Dari orang tua? Orang tua. Oke. Orang tua bilang, mahal nak, gini ya. Nggak apa-apa, nanti saya coba cari. Kebetulan ada beasiswa ini. Waktu itu masih zamannya bidik misi. Oke.
belum KIP, sekarang KIP. Saya coba cari daftar, saya bilang minta doa saja, bantu minta doa saja. Daftar-daftar. Bahkan kenapa saat itu saya bereaksi masih biasa saja? Karena saya masih menganggap belum aman ini saya di saya, karena baru lolos 50-50 ya. SNMPTN. Benar, belum daftar ulang. Sudah diterima di kedokterannya, tapi belum lolos di beasiswanya. Jadi saat itu mendaftarnya double, urusannya double, urus di kampus kedokteran dengan beasiswa. Sampai saat itu setelah saya di Kendari untuk daftar ulang, ternyata saya dihubungi sama orang tua. Tadi ada orang datang di sini survei. Hah? Kok datang survei? Siapa itu? Katanya tadi dia tanya-tanya, ini dia dari program beasiswa. Bidik misi ya? Iya. Jadi infonya mereka sudah tanya-tanya dari sebelum masuk desa, sudah tanya-tanya. Oh, oke. Di mana rumahnya Erik? Bagaimana orangnya? Orang tuanya bagaimana? Wow. Dan saya tidak expect kalau ternyata didatangi sampai seperti itu. Saya bilang ya, jadi bagaimana? Ya sudah pulang orangnya. Jadi saya dihubungi setelah orangnya pulang. Setelah survei itu. Survei datang. Ya sudahlah, berdoa saja. Gitu. Ya setelah lolos baru saya bilang, alhamdulillah. Kita mulai babak baru. Asik. Itu udah officially dapat bidik misi. Sudah. Keren juga. Tepuk tangannya dong. Wow. Oke. Ternyata Dokter Erik ini adalah dari bidik misi ya, waktu kuliahnya ya. Benar. Tapi kalau misalnya boleh tahu, tadi kan bilangnya tiga jalur itu, SNM, SBM, sama Mandiri. Itu juga aku lakuin. Jangan-jangan kita seangkatan lagi. Cuma beda kampus doang. Aku juga dulu, aku Mandiri dulu. Aku Mandiri. Cuma nggak jadi masuk FK ya. Karena itu tadi kita sama dokter. Karena stigma orang tua kita, kalau kita kuliah kedokteran itu mahal banget dan kita akan menghabiskan semua tabungan kita buat kamu doang. Serius. Dan itu memang maksudnya beberapa hal iya kan. Tapi sebenarnya saya mau sampaikan sama sahabat RRI Pro 2 bahwa tidak semua itu harus membutuhkan biaya yang besar. Oke. Tergantung jalan Tuhan. Tergantung rezekinya kita. Tergantung doa orang tua. Betul. Kalau misalkan memang ditakdirkan, maka itulah jalan kalian. Asik, cakep. Tepuk tangannya mana? Dok, saya mau tahu nih. Tadi kan perjalanannya sudah sampai situ nih, sudah diterima, sudah kepada pilihan yang memang awalnya iseng-iseng. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat flashback ya, kita flashback lagi, momen apa yang pada akhirnya, oke, gue siap jadi dokter gitu. Apa? Pas momen seperti apa? Kalau mau bilang saat kapan saya siap jadi dokter, sebenarnya ketika saya mulai menginjakkan kaki di kedokteran, khususnya saat mulai melakukan profesi yang di klinik. Oke. Karena kalau saat di masa kuliah itu masih di awal-awal saya nanti jadi dokter yang kayak gimana ya? Benar. Karena beberapa pepatah dosen kami yang ngajar selalu bilang, kalau kamu mau jadi dokter, jangan kamu berharap kamu kaya. Oke. Tapi yakin saja rezekimu banyak. Oke. Rezekimu itu bukan hanya masalah uang. Dan itu pernah saya rasa saat saya tugas di puskesmas. Kebetulan tangani lansia. Jadi menurut orang-orang sana, saya itu idolanya para lansia. Katanya mereka lansia itu cari saya. Senang ya? Senang. Kebetulan juga sendiri laki-laki dokter waktu itu. Dan ada satu momen yang masih saya ingat sekali adalah saat ada lansia yang mau kontrol. Tapi saya kan kalau pelayanan sesekali saya keluar, lihat-lihat, sapa-sapa, bahkan pergi keluar puskesmas berjemur dikit. Betul. Nah, kemudian dari luar saya dapat orang tua, ibu-ibu, nenek-nenek, dia bawa pisang. Oke. Saya tanya, pisangnya tuh kenapa disimpan di luar berjemur? Kasih masuk saja dalam. Saya malu, Dok. Kenapa? Tahu nggak kenapa malu? Kenapa? Dia mau kasih saya. Walah. Saya malu, Dok. Saya mau kasih kita, tapi saya malu. Makasih banyak ini. Saya ambil.
Dan saat itu bagi-bagi cepat habis. Itu satu. Terus yang kedua, pernah dibawakan kerupuk. Oke. Ada biasa kita lihat kerupuk-kerupuk yang di lampu Plastik. merah, Ya, yang dengan gula merah itu. Saya pernah dibawakan satu karung. Satu karung? Satu karung yang begini. Wah. Serius. Satu bal ya. Jadi ya karena saya nggak tahu apa yang saya lakukan, tapi tiba-tiba datang bawa, katanya untuk saya, banyak sekali nih. Wow. Menurut saya. Akhirnya ya makan, makasih, terus bagi-bagi lagi. Itu. Jadi saya mau bilang bahwa saya menganggap diri saya saat menjadi dokter betul-betul siap menjadi dokter ketika orang yang saya layani itu bisa membaik atau bahkan bisa sembuh. Iya benar-benar. Itu priceless ya. Itu priceless. Betul priceless. Wah, iya. Tapi memang sebuah pengalaman hidup yang memang jadi mahal, jadi presisius pasti ya, karena ketika kita bertemu orang dan orang itu sayang sama kita, nggak mau kita pergi, ya itu jadi salah satu momen yang pengennya kita di situ terus ngebantu orang terus ya. Dan itulah profesi seorang dokter ya, bertemu banyak orang, melayani orang lain gitu ya, dengan tujuan supaya mereka sembuh dari sakitnya. Kalau misalnya kita flashback lagi nih, tadi kan saya sempat nyatet nih sama produser saya di belakang bahwasannya Dokter Erik ini adalah Dokter Erik Syam M. Biomed. Ya. M. Biomed. Boleh dijelasin nggak ke pemirsa podcast RRI Kendari ini, Biomed itu spesialis apa? Soalnya saya juga baru dengar nih, Dok. Oke. Ya, baik. Sebelumnya saya jelaskan sedikit ya terkait masalah di pendidikan kedokteran. Iya. Kalau di pendidikan kedokteran ada jalur arahnya ke profesi. Oke, profesi. Kemudian ada juga yang istilahnya akademis, yang S1, S2, S3. Oke. Kalau profesi, ya profesi dokter. Kemudian spesialis. Kemudian subspesialis. Subspesialis. Atau konsultan. Konsultan. Ya, ini sekolahnya beda. Jadi kalau misalkan lihat ada yang misalkan ada yang prof itu dia panjang-panjang titelnya itu, sekolahnya itu sudah berapa kali wisuda. Oke. Contoh kalau di saya alhamdulillah berarti S1 sudah wisuda. Profesi dokter sudah wisuda kedua. Kemudian S2. Jadi M-Biomed itu adalah Master Biomedik. Khususnya di biokimia dan biologi molekuler. Wow. Itu kemarin sempat sekolah di Unhas. Kemudian itu adalah jalur S2. Bukan spesialis. Kalau spesialis beda lagi. Oke. Spesialis itu berarti kayak bedah. Ya, yang SP, SPB misal gitu. Siap. Ini pengetahuan juga buat kamu nih yang di rumah yang pengen jadi dokter ya. Jangan sampai nanti biomed itu apa ya, spesialis apa ya? Saya mau nyoba nggak taunya malah beda sama keinginannya ya. Oke. Kalau misalnya kita flashback lagi, dulu perjalanan kuliah jadi dokter. Aku kan juga punya teman dokter ya. Dulu kita seangkatan segala macam di Jawa, di Jakarta, di kampus besar di sana. Mereka bilang masing-masing kampus itu punya pressure journey-nya sendiri sebagai mahasiswa kedokteran. Apakah Dokter Erik juga merasakan pada saat itu? Kita sharing-sharing di situ dulu boleh? Gimana suka dukanya? Bener nggak sih kalau kuliah kedokteran itu nggak pernah tidur, hafalin bukunya segini? Itu bener nggak? Ada benarnya. Ada benarnya. Oke. Boleh di-share ke pemirsa podcast. Jadi dulu sempat ya, bahkan jauh sebelum memulai perkuliahan, itu saya sudah mulai belajar. Itu minimal dulu terkait organ tubuh. Minimal tahu dulu. Kan mau mengobati orang. Betul. Jadi minimal tahu dulu. Ini orang itu bagaimana strukturnya, bagaimana organnya. Itu sebelum mulai perkuliahan. Kami dan saat itu karena belum bisa beli bukunya, akhirnya saya cari e-book. E-booknya kemudian saya print tebel. Wow. Ya lumayan, modal 50 ribuan menurut dibanding belinya jutaan. Nah, memang kalau dari segi belajar saat di semester 1 itu pressure-nya cukup kuat. Kenapa?
Karena peralihan cara belajar dari SMA Mm-mm. ke saat mulai kuliah, khususnya di kedokteran. Kenapa? Kami dituntut untuk tahu. Kamu harus tahu dan harus lebih aktif mencari. Dan saya pikir karena saya juga sekarang kebetulan ngajar mahasiswa S1, jadi Dokter Erik ngajar juga loh. jadi mulai untuk memberitahukan bagaimana caranya, karena kebetulan kan saya lebih duluan Betul. mengenal mungkin sedikit cara belajar gimana, sehingga dapat share kepada mereka bagaimana sih caranya belajar. Terkait bilang memang jalan tur, memang kami rasa seperti itu. Kami pulang paling malam, nggak sampai malam juga ya, mau maghrib lah. Kemudian tempat tinggal itu hanya untuk ganti baju. Wow. Kami itu biasanya, khususnya di saya itu ada base camp. Ada base camp tempatnya kami belajar. Biasanya itu rumahnya teman yang di Kendari. Kemudian ya ada fasilitas TV atau papan tulis pakai belajar. Setelah pulang dari kuliah, kita langsung bergeser makan di situ, kerja tugas di situ, pulang. Nah, saya pernah dapat kita itu kerja tugas sampai subuh. Terus besok pagi jam 6 mesti ke kampus. Wah, tuntutannya apa? Setelah saya jadi dokter, tuntutannya apa? Setelah kalian menjadi dokter, itu tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu. Ada panggilan, apalagi hal emergensi, mau lagi tidur kek, mau lagi makan kek, mau lagi apa, pergi. Itu hal yang mulai diajarkan oleh saat kita di bangku kuliah. Seperti itu. Wow. Sebenarnya sama kayak mahasiswa lain, cuma ternyata ini lebih pressure ya. Iya. Karena anak FK nih gitu. Karena anak FK. Karena ya dokter Erik di mana-mana ya, kampus yang ada FK-nya itu kita pasti ngelihatnya beda nih sama kita. Saya waktu itu melihat FK memang sebuah fakultas yang memang orang-orangnya terpilih pertama, prestisius kedua, dan yang ketiga mereka kayaknya lebih stres dari gue deh. Karena buku hafalnya tebel-tebel banget guys ya. Karena cara belajarnya tuh gimana sih dok? Cara belajar anak-anak FK tuh sebenarnya gimana, biar teman-teman calon-calon mahasiswa kedokteran ya yang lagi nonton podcast ini tuh tahu ada cara asiknya atau enggak. Apalagi dokter Erik kan juga ngajar calon dokter ya. Boleh di-sharing nih. Jadi kalau model belajar itu sebenarnya kami dilatih untuk logikanya jalan dan critical thinking. Analisis kritis itu. Dengan cara apa? Ada misalkan suatu pernyataan, maka kita harus memberikan banyak pertanyaan. Apa, kenapa, mengapa, siapa? Terus kembali lagi, kenapa bisa? Dengan cara memberikan pertanyaan, maka kita akan berupaya untuk mencari jawaban. Dapat jawaban, maka menambah juga pengetahuan. Critical thinkingnya jalan. Benar juga. Itu sih, dan itu juga yang kebetulan yang saat ini saya coba untuk ramu, ajarkan kepada mahasiswa saya bagaimana sih caranya belajar. Dan alhamdulillah kemarin sempat bisa 1 FK di kedokteran. Itu ada yang cukup kurang, terus saya panggil, kenapa kamu nilaimu seperti itu? Katanya saya sudah baca berulang kali tapi tidak masuk. Saya coba tes lah, coba apa itu ini. Nah, menurutmu apa yang ada di pikiranmu terkait masalah ini? Dia mulai dengan satu pertanyaan, apa? Hanya mulai dengan satu pertanyaan, apa? Sudah itu saya pancing lagi. Ternyata setelah dia bikin bercabang-cabang, terus banyak pengetahuan dari hal itu. Terus saya tantang dia, kamu sudah paham tidak cara belajarnya nih? Ini salah satu metode ya. Siap, sudah paham dok. Kalau misalkan sudah paham, saya tantang kamu berikutnya, nilaimu jangan begini tapi harus begini. Asik. Kemarin ketemu, bagaimana? Alhamdulillah sudah
Mendingan. Kayak sakit ya, kayak sakit. Mendingan ya. Mendingan. Kayak sakit ya. Better. Nanti jauh lebih baik. Itu salah satu metode dan memang sekarang kita juga dituntut dosennya bagaimana caranya agar mahasiswa itu lebih student center learning dan active learning. Mereka yang jauh lebih aktif dan mereka yang berada di senternya itu. Gitu. Bukan lagi dosen yang banyak bilang-bilang apa, menyuapi seterusnya, karena kalau kami yang suapi mereka nggak akan bisa. Critical thinking nggak jalan. Betul. Iya kan? Setuju. Ya, itu. Critical thinking adalah hal yang paling. Harus digali sebagai FK ya. Wajib. Kalau misalnya kita bicara tentang kita pendidikan dulu ya, waktu kuliah nih sebagai mahasiswa FK nih dok, kita pengen banget dapat insight lebih banyak dari Dokter Erik. Anak-anak FK itu pasti akan ketemu sama yang namanya koas. Ya. Bener ya? Kalau dia mau jadi dokter, wajib koas. Wajib koas. Nah terus tadi kan Dokter Erik juga ngejelasin bahwasanya Dokter Erik tuh ngajarin mahasiswa kedokteran. Waktu itu Dokter Erik tuh diajarin sama dokter yang ketemu di koas atau di kampus tuh gimana? Ngajarin yang sama kah? Karena pengetahuan aku ya mudah-mudahan ini salah. Dokter koas itu di mana-mana galak sama dokter junior, sama dokter muda. Itu bener gak? Kalau saya sih tidak ya. Alhamdulillah. Oh bilang artinya yang sudah koas maksudnya ke junior, justru tidak. Karena kenapa? Sekarang mungkin dia jadi juniornya kita. Tapi bisa saja setelah jadi dokter atau di dunia kerja dia jadi atasan kita. Dia bahkan duluan sekolah spesialis atau duluan S2 dan lain-lain. Dan saya harap teman-teman berpikir seperti demikian. Gitu. Seperti itu. Oke. Jadi nggak ada yang galak. Sebenarnya mereka tuh sayang. Ya, benar. Dan justru saya jauh lebih paham sekarang ketika kita mengajar mahasiswa. Oke. Dan alhamdulillah dulu kan saat kuliah kalau misalkan ditegur atau dimarahi, artinya kan memang betul-betul mereka peduli. Kalau dapat dosen yang misalkan dia ngajar terus, sudahlah terserah kau mau tahu atau tidak. Nggak bisa. Maka itulah yang kami lakukan juga sekarang. Dan alhamdulillah saat saya pendidikan saat di S1 maupun di profesi, semua dosennya kami itu menekankan bagaimana cara etika, kemudian menekankan kau harus tahu, kalau belum tahu ya belajar lagi. Karena gagal itu justru kita harus belajar dari kegagalan. Ya memang kalau di kami justru kalau kami bandingkan dengan teman-teman yang di fakultas luar, nilainya AB. Waduh kalau kami BC aja sih. Jadi apalagi di awal-awal. Karena kan masih ada beberapa yang masih penyesuaian. Betul. Jadi dapat nilai yang cukup itu hal yang biasa. Yang penting masih mau belajar sehingga nanti tetap naik dan bagus. On track ya. Amin. Gitu. Tuh teman-teman. Apa ya kita bilangnya adik-adik calon mahasiswa kedokteran atau semua penontonnya podcast RRI Kendari yang mau jadi dokter. Tadi banyak banget tuh insight yang dikasih sama Dokter Syam bahwasannya sebagai calon mahasiswa kedokteran kita harus main nih critical thinkingnya. Terus kita juga harus paham alurnya supaya kita bisa tetap on track selama kuliah kedokteran. Pasti on track dong. Alhamdulillah gitu ya. Setelah kuliah kedokteran, ini kan setelah koas, setelah intern, ini kan yang kita tahu ada yang mau melaju ke spesialis, ada yang mau jadi pengajar. Ya, dan Dokter Erik ini adalah seorang pengajar. Saat ini pengajar. Boleh dikasih tau nggak ngajarnya di mana? Jadi saya itu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Kendari. Wih, keren. Juga saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo. Di UHO ya. Kebetulan di Sulawesi Tenggara baru 2 ya. Di Sulawesi Tenggara baru 2 ya. Di UHO sama di UMK. Muhammadiyah Kendari ya. Oke, keren juga loh. Karena saya pertama kali datang ke sini, ternyata ada di UHO doang. Ternyata di MK juga ada. Baru ya. Baru tahun ini. Dan salah satu pionir pembukaan FK ya katanya di UMK. Tepuk tangan dong. Emang Dokter Erik ini luar biasa ya.
satu lagi, katanya Dokter Erik juga bukan salah satu deh, Dokter Erik juga ketua PMI di Sulawesi Tenggara. Aduh, dari mana nih? Dimas riset dulu, benar ya? Jadi saya kebetulan juga kepala unit transfusi darah di PMI Sulawesi Tenggara. Oke. Di rumah sakit PMI situ kah? Ya, kan kalau di PMI di Sulawesi Tenggara itu ada 2 unit. Oke. Ada rumah sakitnya, ada yang unit donor darahnya. Oke. Nah, kalau di rumah sakit ya saya di dokter triase di UGD. Oke. Terus kalau di UTD-nya atau unit donor darahnya, kebetulan pimpinan. Wih, pimpinannya PMI, cakep. Berarti nanti suatu hari kalau misalnya saya mau donor darah, saya tinggal calling aja, dokter. Aman, calling. Tapi saya takut sama jarum. Gak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah pertama kali. Betul. Teman saya juga dulu itu waktu saat kuliah, dia tidak mau donor. Karena takut. Sama Mas Dimas juga takut kan. Iya. Terus bagaimana caranya saya bujuk dia? Sini bro. Ini masih koas waktu itu. Sini bro. Takut Kak Erik. Takut Kak. Nggak apa-apa bro. Nanti dapat susu. Bener ya, pasti dikasih dapat susu. Iya benar. Nanti dapat susu sama vitamin. Saya jamin. Gitu. Ajak-ajak langsung kan memang cukup besar ya. Tapi itu besar. Tapi saat nusuk itu enggak sakit. Sakit tapi enggak terlalu. Masa sih? Orang bilang kayak digigit semut. Iya, semut ya. Semut hitam. Semutnya hitam lagi. Takut, tetap aja takut. Tapi iya sih. Tapi mesti dicoba. Dan benar. Dan setelah itu dia sudah 1 kali, dia bilang, "Oh, ternyata besoknya dia bilang apa? Enak ternyata ya habis donor ya." Ya memang enak. Ya kan 1 kali donor itu kalori kira-kira 400 sampai 500 kalori yang terbakar. Betul. Tidurnya pun enak karena metabolisme kan. Saat itu metabolisme akhirnya tidurnya enak, nyenyak gitu. Setuju, lebih ringan juga katanya ya. Dan itu memang karena ada kaitan dengan metabolisme. Benar juga. Tuh teman-teman yang belum pernah donor kayak Dimas, kita harus coba donor darah. Nanti ditunggu di kantor ya. Nanti ditunggu di kantor, siap-siap. Nah, ngomongin tentang profesi dokter nih, Dokter Erik. Sebenarnya sebagai seorang dokter itu punya privilege nggak sih? Kalau misalnya ya kayak pekerja, kita lihat arsitek deh misalnya. Arsitek itu punya privilege ya, dia bisa keliling kemana aja, ngelihat riset tentang bangunan-bangunan yang bagus supaya bisa gambar yang baik. Terus dia juga privilege-nya di masyarakat itu sekedar skala. Wih, arsitek nih gitu. Wih, arsitek. Nah, kalau dokter kan kita juga melihatnya sama ya. Wah, dokter nih. Wah, keren sekali. Tapi ada privilege apa di balik kata dokter dan jas putih ini sebenarnya? Ya. Khususnya untuk saya pribadi ya. Itu malah ya mau dibilang privilege juga iya. Tapi sebenarnya jadi beban moral juga. Oh, gitu. Karena dengan menyandang profesi dokter, ya kan profesi. Iya. Mau dimanapun kita tetap dokter. Iya. Mau di pinggir jalan kita tetap dokter. Karena sudah disumpah. Oke. Sudah disumpah. Jadi privilege ya, karena mungkin ya dianggap oh ya ada silakan ada dokter ini dan lain-lain. Tapi juga menjadi beban moral. Artinya dalam hal ini yang arahnya positif ya. Positif ketika ada sesuatu hal kita dituntut untuk melakukan hal yang terbaik. Nah, satu hal yang membuat saya itu berpikir, apalagi kalau misalkan membaca di KUHP ya, kebetulan suka baca juga dikit. Wow. Jadi di KUHP itu di salah satu pasal 531 bilang yang lama atau HP lama bilang bahwa setiap orang itu wajib untuk melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan. Saya ini enggak sesuai bunyinya, tapi intinya kita wajib menolong orang. Iya. Dan kalau misalkan kita mampu menolong dia dan kita tidak tolong, justru kita yang kena pidana. Oke. Kita memiliki ancaman kurungan pidana, bahkan denda. Kenapa? Ya karena kita membiarkan dia sengsara, dia membiarkan dia meninggal. Nah, itu setiap orang loh. Yang misalkan Mas Dimas yang bukan dokter, tapi bagaimana dengan kami dokter? Artinya mestinya beban moralnya harus lebih dibanding pasal yang tadi. Benar. Iya kan? Iya.
Wow. Ya, Berat ya ternyata. berat sebenarnya, tapi harus dinikmati karena tidak semua orang bisa masuk di kedokteran dan tidak semua yang masuk di kedokteran bisa jadi dokter. Ya, setuju. Karena itu beban moral itu sendiri. Beban moral. Tapi alhamdulillah lagi-lagi dosen saya dulu bilang, Apa tuh? dokter itu rezekinya banyak. Dokter itu rezekinya banyak. Rezekinya bukan hanya, jadi jangan lihat masalah uang. Oke. Rezeki itu banyak. Didoakan sama pasien atau yang kita tolong. Dan itu pernah terjadi waktu saya jaga di IGD. Hah, gimana? Jadi kebetulan anaknya patah ya, kecelakaan. Masya Allah. Tolong-tolong. Kemudian ibunya datang. Terima kasih banyak dok. Itu ini apa yang bisa saya bawakan? Nggak usah bu, nggak usah. Apa saya bisa bawakan? Katanya nggak usah bu, nggak usah dibawakan apa-apa. Sudah, kalau misalkan anaknya ibu sudah sehat sembuh, alhamdulillah. Iya. Terus dari situ, kalau begitu dok, kami doakan semoga hidupnya dokter itu semuanya berkah. Merinding. Ini saya merinding loh. Serius. Saat itu didoakan sama itu ibu dan semoga doanya dijabah. Amin. Dan kebetulan saya waktu itu ada kegiatan di Jakarta. Terus dapat teleponan dari perawat yang bertugas. Dok, ini ada yang bawakan ikan. Wih. Ikan. Siapa itu? Katanya pasien tak. Tuh, iya kah? Coba saya bicara. Halo, ibu, siapa? Iya dok, saya ini. Saya coba ingat-ingat siapa ya? Karena kan banyak orang yang ditangani. Oh, yang patah kakinya anaknya. Oh ya, sudah ingat. Iya bu, bagaimana kabarnya anaknya? Tanya kabar dan lain. Ini dok, sudah baik. Ini saya bawa ikan. Barangkali dokter suka. Iya, makasih banyak bu. Saya belum tahu ikan apa. Iya. Tapi saya kan memang kalau ikan saya hantam semua. Benar-benar. Iya, barangkali suka. Sudah itu nutup telepon, dokter perawatnya fotokan. Oke. Saat itu bulan puasa. Fotokan, dok. Wah, ikannya lebar-lebar. Wow. 6 biji atau 6 biji kayaknya. 6 ekor ikan lebar, ikan putih. Ikan putih. Terus karena saya lagi saya bilang begini. Simpankan saya satu di freezer. Nanti saya mau makan karena itu pemberian. 5-nya kalian olah. Wih. Alhamdulillah. Sudah itu, karena kan bulan puasa. Benar. Saat sahur mereka fotokan, dok sudah jadi ikan paren. Wih. Saya bilang kalian makan enak situ, saya masih di sini. Belajar, cari ilmu. Iya. Itu ya. Itu salah satu. Ya, banyaklah kisah-kisah ya kalau di kedokteran. Wow, seru banget ya. Saya jadi pengen jadi dokter. Boleh. Tapi udah tua, umurnya udah tua sekali, nggak bisa ya. Nah, itu benar juga ya. Katanya kalau misalnya usia yang udah tua itu nggak bisa ngambil profesi dokter. Jadi kalau itu memang beberapa univ itu dibatasi masalah usia. Oke. Gitu. Bahkan lulusan misalkan 3 tahun terakhir diambil gitu. Oh gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi yang penonton-penonton yang seumuran Dimas ya, milenial semuanya itu nggak bisa jadi dokter karena kita udah telat. Kita dulu ngambilnya apa? Ekonomi, film. Saya dulu film dong. Film, gitu, mantap. iya. Keren dah itu. Alhamdulillah ya keren. Pusing juga dulu waktu itu mau masuk FK, enggak dulu deh, nggak berani gitu. Yeah. Enggak dulu. Gitu. Justru lebih bagus kalau misalkan bikin film terkait masalah kedokteran. Wih, cakep. Tantang dulu dia. Sayangnya di kampus saya dulu nggak ada FK. Gitu. Iya, di BINUS nggak ada waktu itu. Jadi yaudah kita tetap main sama anak FK deh gitu. Ya. Kita sharing-sharing kayak gini. Ya. Asik ya. Saya dapat insight banyak banget dari Dokter Eri. Kalau di perfilmannya banyak justru kami itu belajar ya. Iya. Kami belajar di film. Kenapa? Pengalaman kan guru terbaik. Betul. Film Iya. itu belum kami rasa, tapi di situ sudah ada pengalaman. Oke. Makanya saya bilang luar biasa sekali. Oh iya, perfilman. Tapi yang saya catat adalah dokter bisa membuat film, bahkan bisa menjadi orang film. Tapi orang film itu nggak akan bisa jadi dokter, bener ya? Iya. Itu bener ya? Itu juga. bener. Itu harga mati ya teman-teman semua. Oke dok, saya kayaknya semakin seru nih obrolannya nih. Kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan seorang dokter nih, kita mau gali lagi nih ya. Asli kita mau gali. Pokoknya gali sampai Bener.
Dokter itu pernah ngerasain galau nggak sih? Pernah. Galau karena cinta kah atau karena apa? Kalau cinta ya mungkin ya beda-beda lah tiap orang. Manusiawi ya. Manusiawi lah. Dan itu bumbu-bumbu kehidupan. Oke. Asik juga itu. Tapi kalau bilang galau itu saya pernah satu kali, beberapa kali. Tapi yang paling saya rasa sampai sekarang itu, tapi tidak mengganggu kehidupan ya. Itu adalah saat suatu di rumah sakit. Kemudian saya waktu itu pernah di rumah sakit kota. Jaga, kemudian dapat pasien anak bayi sudah biru. Wow. Artinya sudah terlambat dibawa. Wah, ya sudah kita langsung tangani kan. Mau diinfus susah, akhirnya dengan penanganan yang maksimal sampai di pompa jantung. Sudahlah, nanti dulu saya tanya ke orang tuanya kenapa nanti dibawa, kenapa baru dibawa. Tapi tangani dulu. Tangani. Sampai sudah konsul apa segala macam, ternyata tetap tidak bisa diselamatkan. Ada itu pasien pertama saya meninggal. Oh, pasien pertama saya meninggal. Yang saat saya jadi dokter itu yang pertama meninggal. Saya pikir-pikir, wah kok saya begini ya? Mungkin ada yang salah dari saya atau apa dan segala macam. Sempat berpikir seperti itu. Nah, tapi dan memang saat itu memang terlambat dibawa. Yang mirisnya adalah itu bayi sudah mengalami BAB encer, sudah muntah-muntah, kemudian sudah lebih 20 kali, tapi belum dibawa ke rumah sakit. Saya tanya, ini setelah penanganan, kenapa tidak dibawa dari tadi? Tadi habis antar jamaah umroh. Jadi mirisnya di situ. Saya bilang, ini masih bisa, insya Allah masih bisa diselamatkan. Andai kan lebih cepat dibawa. Tapi karena terlambat, ya kecil kemungkinan. Dan itu buat saya berpikir, besoknya sambil saya tanya sama senior, bagaimana ini saya pasien saya yang kemarin ya. Ya mau di apa? Itu sudah terjadi. Yang jelas kita sudah melakukan yang terbaik. Kemudian dan memang ajal kita tidak tahu. Itu satu. Tapi tidak fair ini kalau saya tidak cerita yang baiknya. Tapi beda kasus. Kasusnya apa? Kasusnya itu justru datang henti jantung. Tapi saat itu dia memang baru henti jantung. Terus tangani RJP dan lain-lain. Kembali. Itu ada harapan. Karena memang cepat dibawa. Tapi kalau sudah yang terlambat, itu kecil kemungkinan untuk selamat. Jadi galaunya di situ. Gitu. Galaunya luar biasa ya. Galaunya itu menyayat. Beda level. Serem juga ya. Gitu teman-teman podcast ya. Jadi kalau misalnya jadi dokter, galaunya tuh beda sama saya. Sama penyiar ya. Penyiar galaunya cinta ya. Galaunya cinta, denger lagu galau. Denger tulisan galau. Tapi kalau dokter itu emang profesi yang luar biasa ya. Yang berkaitan sama masyarakat. Serta mulia lah pokoknya. Insya Allah. Panjang umur dokter Erik ya. Tapi sayangnya perjumpaan kita nih, obrolan kita harus selesai nih. Karena kita waktunya sempit. Gak apa-apa ya, nanti kita sambung lagi di lain waktu. Aman ya? Aman ya. Gitu. Ada ya, satu lagi harapan dokter deh. Boleh ya? Buat, atau motivasi ke teman-teman podcast yang rencananya pengen jadi dokter nih. Apa nih gitu. Ya. Jadi kalau dari saya juga menyambung pesan dari guru-guru. Satu, dokter itu memang niat untuk menolong, bermanfaat bagi orang sekitar, bahkan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, kalau misalkan jadi dokter, jangan berharap kamu kaya. Karena kalau misalkan berpikir seperti itu, bisa saja niatnya sudah tidak ikhlas. Tapi yakinlah, dokter itu banyak rezekinya. Amin. Dan rezeki bukan hanya soal uang. Kesehatan, didoakan orang lain, diberikan pisang, diberikan ikan, diberikan kerupuk, itu semua rezeki. Serius.
Tepuk tangan dulu dong. Rezeki itu bukan soal uang, tapi kesehatan, doa dari orang lain, dan itu adalah kunci yang saya ambil hari ini. Kita harus ikhlas dalam menjalankan profesi kita. Mau profesi apapun kamu, yang penting kamu harus belajar ikhlas supaya kita dapat feedback doa dari orang lain. Sekian podcast kesehatan ya yang luar biasa ini bersama Dimas dan juga Dr. Eric Syam. Terima kasih sekali lagi dokter. Supaya nanti kita bersua lagi ya. Siap. Saya dicucus dulu di Oke. PMI ya. Tunggu. Oke, Dimas saya pamit. Siap. Thank you.